Oke, hai semuanya, balik lagi bersama Kamaya di video kali ini, di mana kita bakal membahas tentang topik sudut berelasi, tapi khusus yang acuannya itu hanya di sumbu X. Jadi sebelum kita masuk ke nilai trigonometri sudut istimewa, kita review dulu mengenai sudut istimewa. Di mana sudut istimewa itu banyaknya ada 5, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sebenarnya guys, nilai dari sin cosnya itu memiliki pola. Nah, kita coba ingat-ingat polanya ya. Berarti untuk nilai dari sin 0 derajat itu akan sama dengan akar 0 per 2. Kemudian sin 30 derajat itu nilainya sama dengan akar 1 per 2. Kalau sin 45 ya udah akar 2 per 2. Sin 60 akar 3 per 2. Sin 90 akar 4 per 2. Jadi semuanya polanya per 2, tapi untuk pembilangnya dimulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Berurutan dari akar 0 sampai dengan akar 4. Nah, tapi di sini ternyata ada beberapa nilai yang bisa kita sederhanain, teman-teman. Yaitu di mana kita tahu kalau akar 0 itu hasilnya adalah 0, jadi 0 per 2 itu sama dengan 0. Jadi kita punya nilai dari sin 0 derajat itu sama dengan 0. Kemudian kita tahu juga kalau akar 1 itu sama dengan 1. Berarti sin 30 bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per 2. Setelah itu kalau akar 2 dan akar 3 itu karena nilai akarnya mentok jadi nggak perlu diubah. Nah, yang bisa diubah adalah sin 90. Di mana sin 90 itu kita tahu nilainya adalah akar 4 per 2. Nah, akar 4 itu ternyata nilainya sama dengan 2, guys. Berarti kalau kita punya akar 4 per 2 itu akan sama dengan 2 per 2. Di mana 2 per 2 ternyata nilainya adalah 1. Begitu deh. Jadi ternyata nilai dari sin 0 sampai sin 90 derajat itu adalah 0, 1/2, 1/2 akar 2 atau bisa kita tulis juga jadi akar 2 per 2. Kemudian sin 60 itu adalah akar 3 per 2 atau bisa juga ditulis jadi setengah akar 3 dan sin 90-nya adalah 1. Nah, untuk nilai cosnya itu tinggal kita tukar posisinya. Jadi saling berkebalikan. Cos 0 itu sama dengan sin 90. Cos 30 itu sama dengan sin 60 dan seterusnya. Oke? Berarti sekarang tinggal kita tulis aja yang awalnya 0 sampai 1, berarti kita mulai tulis dari 1 sampai 0. Jadi di sini untuk nilai dari cos 0 itu sama dengan 1, teman-teman. Cos 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 2. Cos 45 itu sama dengan akar 2 per 2. Cos 60 itu sama dengan 1 per 2. Dan yang terakhir, cos 90 itu sama dengan 0. Udah gitu aja, oke? Nah, kemudian untuk nilai dari tan, dimana kita tahu ya guys ya, tan itu adalah rumus dari sin per cos. Berarti kalau tan A itu sama dengan sin A per cos A. Jadi kalau kita mau cari nilai dari tan A-nya, ya udah tinggal sin A per cos A. 0 dibagi 1 adalah 0. Kemudian untuk tan 30 berarti setengah dibagi akar 2, akar 3 per 2. Yang dimana nanti ketemunya adalah akar 3 per 3. Atau yang sama dengan setengah akar 3, setengah sepertiga akar 3, sorry. Kemudian untuk tan 45 ya udah akar 2 per 2 dibagi akar 2 per 2. Yang dimana hasilnya adalah 1. Kemudian untuk tan 60 berarti akar 3 per 2 dibagi setengah. Yang dimana hasilnya adalah akar 3. Nah, kalau sin 90, sorry, kalau tan 90, 1 dibagi 0. Dimana kalau 1 dibagi 0 itu artinya adalah tak terdefinisi. Begitu, guys. Jadi nanti kelima sudut ini yang merupakan sudut istimewa itu akan kita jadikan acuan atau akan kita cari relasinya dengan sudut-sudut yang lain. Nah, sekarang kita langsung masuk ke nilai trigonometri di sudut istimewa, di mana kalau kita tahu satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat. Karena di sini kita dibagi menjadi 4 bagian, berarti masing-masing bagian
terdiri dari 90 derajat. Nah, jadi di sini kita langsung masuk aja, teman-teman. Dan seperti biasa, kita ingat-ingat dulu, kalau kita punya bidang kartesius, berarti terdiri dari dua sumbu. Ada sumbu X yang datar, dan ada sumbu Y yang tegak. Tapi, untuk hari ini, kita bakal fokus di sumbu X aja. Jadi, kita hanya fokus di sumbu yang datar aja, oke? Berarti di sini kita tulis dulu sudutnya dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian ini 180 tambah 90 lagi, 270 tambah 90 lagi jadinya 360 derajat. Begitu. Ini aku atasin dulu. Nah, jadi teman-teman kita bisa tahu ya kalau dari gambar ini sudut yang besarnya dari 0 sampai 90 derajat itu termasuk ke dalam kuadran 1. Ini namanya kuadran 1. Besar sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 itu termasuk ke dalam kuadran 2. Kuadran 2. Selanjutnya 180 sampai 270 itu termasuk ke dalam kuadran 3. Dan yang terakhir adalah 270 sampai 360 itu termasuk ke dalam kuadran 4. Begitu aja, oke? Jadi di sini karena kita menggunakan patokannya itu di sumbu X, berarti yang kita jadiin acuan atau patokan itu hanya sudut 180 derajat dan 360 derajat. Begitu saja teman-teman. Dan kita tahu ya kalau di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif sin kostannya ya. Kemudian kalau di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sinnya aja. Kalau kuadran ketiga yang positif hanya cosnya aja. Dan yang terakhir kuadran keempat yang positif hanya tannya aja. Yang dimana di sini bisa kita permudah untuk mengingatnya dengan sebuah kalimat. Kita bisa menggunakan kalimatnya itu adalah semua sindikat. Ini nggak cukup ya. Tangan kosong. Yang dimana artinya kalau di kuadran 1 semuanya positif, kuadran kedua sinnya aja, kuadran ketiga tannya aja yang positif, kuadran keempat cosnya aja yang positif. Udah sesimpel itu aja, oke? Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Misalkan nih kita mau cari sudut 150 derajat. Gimana cara menemukan sudut 150 derajat? Ya udah, sekarang kita tahu kalau kita mau dapetin 150 derajat itu lebih dekatnya dari mana? Dari 180 atau 360. Ternyata lebih dekat kita mencari sudut 150 derajat itu menggunakan 180. Berarti 150-nya bisa kita ubah atau bisa kita cari dengan 180 diapain biar dapat 150. Yaitu tinggal kita kurangi dengan 30. Begitu aja. Misalkan kita mau cari besar sudut 240 derajat. Nah, kita tahu nih, kalau mau dapetin 240 lebih dekat dari mana jaraknya? Dari 180 atau 360? Lebih dekat dari 180 pastinya ya. Berarti kalau mau dapetin 20 tinggal 180 diapain biar dapat 240. Yaitu tinggal ditambah 60. Begitu aja. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ya ke contoh soalnya. Gimanakah bentuk penyelesaian dari sudut berelasi? Jadi ternyata teman-teman untuk mencari nilai dari sudut atau sin kosan pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu kita bisa menggunakan nilai dari sin kosan pada kuadran 1 atau nilai dari sin kosan pada sudut istimewa. Sudah sesimpel itu aja. Bedanya di apa, Kak? Bedanya hanya di tandanya aja. Begitu. Karena untuk mendapatkan sudutnya, ternyata kita bisa menggunakan kedua patokan tadi, yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Nah, misalkan di sini kita mau cari cos 150. Tapi sebelum itu biar makin mantul, kita ingat-ingat lagi teman-teman kalimatnya, yaitu ada kata semua, sindikat, tangan, kosong. Oke, sekarang kita ingetin kalau kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sinnya aja. Kuadran 3 tannya aja. Kuadran 4 cosnya aja. Nah, selanjutnya kita mau cari cos 150. Nah, 150 itu terletak di kuadran berapa?
yaitu terletak di kuadran 2. Kenapa? Karena dia berada di antara sudut 90 sampai 180. Berarti di sini kita tulis aja dia terletak di kuadran 2. Nah, di mana kalau kuadran kedua itu yang positif apa, teman-teman? Yang positif hanya sinnya aja. Berarti untuk nilai dari cos 150 itu pasti bernilai negatif. Udah gitu aja. Nah, sekarang kita lihat nih, buat dapetin 150 ternyata lebih dekat dari 180. Ya udah, tinggal kita cari. 180 diapain biar dapat 150. Yaitu tinggal dikurang 30 aja. Jadi nilai dari cos 150 itu nilainya akan sama dengan negatif cos 30. Tinggal kita ambil 30-nya aja. Udah deh teman-teman. Terus tinggal kita lihat negatif cos 30. Kalau dari tabel sudut istimewa, nilainya adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Jadi kita punya nilai dari negatif cos 30 itu sama dengan negatif akar 3 per 2. Gitu deh. Oke, sekarang kita coba langsung yuk masuk ke sin 210. Nah, 210 terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran 3. Kenapa? Karena berada di antara 180 sampai 270. Berarti di sini kita tulis dulu dia terletak di kuadran 3. Nah, kita lihat nih guys, kalau kuadran ketiga yang positif apa aja? Yang positif hanya tannya aja. Berarti untuk sin 210 itu nilainya adalah negatif. Nah, karena buat dapetin 210 itu lebih dekat dari 180 nih jaraknya. Berarti tinggal 180 diapain biar dapat 210. Yaitu tinggal kita tambahin dengan 30. Berarti nilai dari sin 210 itu akan sama dengan negatif sin 30. Di mana sin 30 adalah 1/2. Jadi kita punya sin 210 itu sama dengan min 1/2. Gitu. Nah, coba kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya, tan 315. Nah, kita ingat-ingat lagi. 315 terletak di kuadran berapa? Kuadran 4. Kenapa kuadran 4, Kak? Karena dia berada di antara 270 sampai 360. Jadi di sini kita lihat kalau di kuadran keempat itu yang positif cosnya aja. Berarti untuk tan 315 itu pasti nilainya adalah negatif. Tinggal kita cari aja relasinya dengan kuadran 1, 315 ini gimana. Berarti teman-teman kalau mau cari 315 sudutnya lebih dekat menggunakan sudut 360. Ya udah, berarti untuk mencari besar sudut 315 derajat tinggal 360 diapain biar dapat 315. Yaitu tinggal kita kurangi dengan 45. Berarti nilai dari tan 315 derajat itu akan sama dengan negatif tan 45. Di mana tan 45 itu adalah 1. Jadi kita punya tan 315 itu sama dengan min 1. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita biar makin kenyang ya. Kita banyakin aja contoh soalnya. Nah, cos 300. Kita lihat 300 terletak di kuadran keempat. Kita lihat kuadran keempat yang positif. Cosnya aja. Berarti cos 300 sudah pasti nilainya adalah positif. Cos. Tinggal kita lihat, kalau mau dapetin 300 derajat, lebih dekat menggunakan sudut 360 relasinya. Berarti 360 diapain nih biar dapat 300? Tinggal dikurangi dengan 60. Berarti ya Udin, kalau mau dapetin 300, itu akan sama dengan 360 dikurang 60, berarti cos 300 itu akan sama dengan cos 60. Dimana cos 60 itu adalah 1/2. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke tan 135. Nah, 135 terletak di kuadran 2. Oke. Kemudian kalau kuadran 2 yang positif, sinnya aja. Berarti tannya ini pasti bernilai negatif. Selanjutnya tinggal kita cari relasinya. Biar dapat 135, 180-nya diapain? Tinggal dikurang
45. Berarti nilai dari tan 135 itu akan sama dengan negatif tan 45 yang sama dengan negatif 1. Nah, masuk ke soal yang terakhir, kita masuk ke sin 240. 240 terletak di kuadran ketiga. Nah, kalau kuadran ketiga yang positif, tannya aja. Berarti sinnya negatif. Tinggal kita lihat hubungannya, biar dapat 240, 180-nya diapain? Tinggal ditambah 60. Berarti sin 240 itu akan sama dengan negatif sin 60. Di mana sin 60 itu akan sama dengan akar 3 per 2. Jadi nilai dari sin 240 derajat itu sama dengan min akar 3 per 2. Atau bisa juga ya kita tulis jadi min setengah akar 3. Begitu aja, oke? Jadi di sini kesimpulannya itu kita cuma perlu ingetin satu aja, teman-teman. Kita hanya fokus di acuannya aja untuk mencari besar sudutnya. Apakah acuannya di 180 derajat atau di 360 derajat. Dan begitu. Oke ya, kita cari sudut yang lebih dekat. Dan perlu kita ingat ya teman-teman ya, karena sudut istimewa itu maksimal di 90 derajat, jadi untuk menentukan plus minus dari 180 dan 360 itu maksimal di 90. Kalau lebih dari 90 berarti kita ganti relasinya, apakah menggunakan 180 atau 360. Begitu aja, dan di sini kamu cuma mau ingetin juga nih mengenai kalimatnya semua sindikat tangan kosong, yang dimana kalau kuadran 1 berarti semuanya positif, kuadran 2 yang positif sinnya aja, kuadran 3 yang positif tannya aja, dan kuadran 4 yang positif cosnya aja. Oke, sekian dari aku untuk video kali ini. Tadi kita sudah membahas 6 soal terkait dengan sudut berelasi pada acuan di sumbu X. Oke, sekian untuk video review kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.